Amalan khusus untuk meleburkan pengaruh ilmu pelet, gendam, dan sihir jahat. Pada video saya kali ini, saya akan sharing mengenai amalan yang bila dilakukan, khasiatnya bisa menolak atau melebur pengaruh ilmu pelet yang ada pada diri seseorang. Entah itu suami, istri, kekasih, atau keluarga, dan lain sebagainya. Nah, saya berharap amalan ini hanya diterapkan untuk memutus tali kasih yang tidak wajar saja, bukan untuk main-main atau sekedar balas dendam. Misalnya penyembuhan akibat terkena sihir, pelet, atau guna-guna lainnya. Atau untuk melebur jalinan cinta dari istri atau suami yang terjerat cinta terlarang, misalnya berselingkuh dengan wanita atau pria lain. Sebenarnya, untuk melenyapkan pengaruh sihir, gendam, dan ilmu pelet yang jahat, bisa menggunakan sarana-sarana yang ada di sekitar kita. Misalnya yaitu dengan meleburnya menggunakan air laut. Air laut atau air garam secara alami memiliki khasiat meleburkan pengaruh negatif. Bahkan ditinjau dari pengetahuan ilmiah, garam adalah unsur materi yang bisa digunakan untuk menetralisir pengaruh buruk. Lalu bagaimana cara menghilangkan pengaruh ilmu pelet sihir ini dengan air laut atau garam tersebut? Nah, caranya, jika tempat tinggal Anda dekat dengan pantai, maka Anda bisa mandi ke pantai tersebut. Namun bukan asal mandi, Anda harus melalui amalan khusus. Nah, jadi sebelum mandi di pantai, setiap selesai sholat subuh, bacalah ayat kursi sebanyak 11 kali. Kemudian lanjutkan membaca surat Al-Mu'awwidzatain atau surat Al-Falaq dan An-Nas. Bacalah surat Al-Falaq 11 kali, lalu surat An-Nas 11 kali. Baik, mengenai surat Al-Mu'awwidzatain ini, ada sebuah cerita yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah, dan Imam Asy-Syafi'i menceritakan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW sedang sakit agak parah nih. Kemudian datanglah dua malaikat yang hendak mendiagnosa penyakit yang menimpa Rasulullah SAW. Malaikat yang satu duduk di dekat kakinya, sementara yang satunya duduk di sebelah kepala baginda Rasulullah SAW. Malaikat yang berada di dekat kaki Nabi bertanya kepada malaikat yang berada di sebelah kepala Nabi, "Apa yang kamu lihat?" Kemudian temannya menjawab, "Ya Rasulullah, terkena gendam." Kemudian dia kembali bertanya, "Apa gendam itu?" "Gendam itu sejenis sihir," jawabnya. Nah, lalu bertanya lagi, "Siapakah yang membuat sihir kepadanya utusan Allah ini?" Malaikat yang berada di kaki itu menjawab, "Labid bin Al-A'syam, salah seorang Yahudi, dan sihirnya berupa benda gulungan yang disematkan di dalam sumur milik keluarga seseorang dan berada di bawah batu besar." Nah, jadi di bawah tumpukan batu. Nah, suruhlah seorang untuk pergi ke sana guna mengambil gulungan yang berada di bawah sumur tersebut dan bakarlah. Nah, pada pagi harinya Rasulullah SAW menyuruh sahabat Ammar bin Yasir dan kawan-kawannya untuk mendatangi sumur itu. Saat sampai di sumur itu, mereka kaget melihat air sumur yang justru berwarna merah seperti warna pacar. Nah, setelah Ammar bin Yasir berusaha semaksimal mungkin mencari gulungan di dalam sumur, akhirnya mereka menemukannya. Dan sesuai dengan perintah malaikat, mereka pun membakar gulungan itu. Kemudian terlihatlah sebuah utas tali dengan 11 simpulnya yang mampu dibuka dengan tenaga. Kemudian Rasulullah SAW menerima wahyu kedua, surat Al-Mu'awwidzatain, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas tersebut. Nah, keanehan-keanehan pun terjadi. Setiap kali Rasulullah SAW membaca kedua surat itu, maka satu simpul dari tali itu terbuka, dan demikian seterusnya hingga dibaca 11 kali sampai semua simpul benar-benar telah terbuka. Nah, kembali lagi ke topik awal. Setelah Anda membaca ayat kursi dan surat Al-Falaq serta An-Nas,
maka silahkan mandi dengan air laut tersebut. Pastikan seluruh tubuh Anda tersiram air laut. Lalu jika rumah Anda jauh dari pantai atau dari laut, lantas bagaimana? Nah, solusinya Anda bisa menggunakan air yang sudah dicampuri dengan garam. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.